Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Sri Astuti, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Goa. Kemudian ada fasilitator saya, Bapak Anwar MPD, dan pengajar praktik saya, Bapak Awaludin SM. Di pundak, selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang. Supervisi akademik yang saya lakukan ini terdiri dari 3 rangkaian. Yang pertama, pra-observasi, kedua, observasi, dan yang ketiga, pasca observasi. Kegiatan yang pertama yaitu pra-observasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Astuti, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Goa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 yaitu tentang supervisi akademik. Nah, pada supervisi akademik ini terdiri dari 3 rangkaian, yaitu yang pertama pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Namun yang akan saya lakukan pada hari ini yaitu pada tahap pertama yaitu pra-observasi. Nah, di sini saya ditemani oleh Ibu Sumardi. Beliau adalah guru kelas 4 SD Impres Kampung Meru. Kalau begitu kita langsung mulai saja, Bu ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Ya, nah Bu, sesuai dengan kesepakatan kita hari ini, Bu, bahwa besok saya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Ibu. Nah, besok Bu saya akan bersama Ibu dalam melakukan proses belajar mengajar. Nah Bu, adapun tujuan dari pra-observasi ini yaitu untuk meningkatkan kompetensi pengembangan diri kita, Bu, sebagai seorang guru. Nah, kira-kira Bu, apa persiapan Ibu untuk melakukan pembelajaran besok, Bu? Ya, yang akan saya persiapkan besok sebagai alat pembelajaran yang pastinya yang pertama itu RPP, kemudian alat-alat yang dibutuhkan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Jadi yang Ibu siapkan adalah RPP dan peralatannya, Bu ya. Nah Bu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada pembelajaran besok, Bu? Ya, ada tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan besok. Yang pertama yaitu mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dan tumbuhan. Kemudian yang kedua itu adalah memahami fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Kemudian yang ketiga itu adalah mengaitkan antara fungsi dengan bagian tumbuhan. Gitu ya. Nah Bu, dari ketiga tujuan pembelajaran itu, Bu, apa yang ingin Ibu kembangkan, Bu? Yang saya kembangkan di sini adalah skill siswa tersebut dalam mengetahui fungsi daripada bagian-bagian tumbuhan. Jadi yang ingin Ibu kembangkan adalah skillnya siswa, Bu ya. Nah Bu, untuk mencapainya kira-kira strategi apa yang ingin Ibu lakukan besok, Bu? Di sini saya akan menyuruh anak-anak saya untuk mencari daripada bagian-bagian tumbuhan yang akan diteliti besok. Yang pertama itu buahnya, bunga, daun, dan batang dan akar. Gitu ya. Nah Bu, adakah strategi lain yang Ibu lakukan, misalnya saja metode yang Ibu gunakan maupun metode yang lainnya, Bu? Ya, di sini saya akan menggunakan metode diskusi, demonstrasi, dan penugasan, dan mereka itu akan bekerja sama dalam mencari dan mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan tersebut. Ya, jadi siswanya Ibu fokuskan untuk bekerja sama, Bu ya, dalam mengerjakan tugasnya. Nah Bu, dari strategi yang Ibu sebutkan tadi, apa kendala yang kira-kira Ibu hadapi besok, Bu? Ya, kendalanya mungkin akan ada pada siswa saya karena di sekitar sekolah itu tumbuhan-tumbuhan yang ada agak terbatas, jadi mungkin siswa saya akan sulit menemukan mengenai buah-buahan atau mungkin bunga-bunganya itu. Jadi kendalanya agak sulit menemukan di sekitar sekolah, Bu ya. Iya. Nah dari kendala itu, Bu, kira-kira cara Ibu mengatasinya seperti apa, Bu? Jadi untuk mengatasi kendala-kendala yang mungkin terjadi di sini, saya menyuruh siswa-siswa saya untuk mencari bagian-bagian tumbuhan ini di sekitar rumahnya, kemudian dibawa ke sekolah. Luar biasa sekali, Bu ya. Jadi Ibu meminta siswa untuk mencari di sekitar rumahnya untuk dibawa ke sekolah, Bu. Dan sekali, Bu ya, hasil perbincangan pra-observasi kita pada hari ini. Nah kira-kira Ibu ada tidak yang ingin Ibu sampaikan, Bu?
Ya, di sini saya hanya bisa menyampaikan bahwa kegiatan praobservasi yang kita lakukan ini sangatlah penting karena memang sebelum kita melakukan proses pembelajaran harus ada persiapan dan rencana yang betul-betul matang agar kiranya nanti proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi sebelum melakukan suatu proses pembelajaran harus ada rencana yang matang Bu ya sebelum mengajar. Nah kalau begitu Bu, saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang. Kegiatan selanjutnya adalah observasi dengan melihat rekan sejawat mengajar di kelas. Aku tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Kegiatan selanjutnya adalah pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah Bu ya. Nah Bu, sesuai dengan rencana kita bahwa hari ini saya akan melakukan coaching kepada Ibu ya. Nah, dengan tujuan untuk perbaikan pembelajaran Ibu ke depannya. Jadi di sini Bu, saya tidak bermaksud untuk menggurui, tapi bagaimana kita bisa sama-sama belajar dan menjadi lebih baik lagi setelah proses coaching ini. Nah, kemarin kan saya sudah melihat Ibu dalam mengajar. Nah, dan saya melihat siswanya Ibu itu sebagian besar sangat antusias. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelasnya, Bu? Setelah melakukan pembelajaran itu saya merasa sangat senang karena anak-anak saya sangat antusias mengikuti pembelajaran saya. Di mana sebelum mengikuti pembelajaran itu saya mengelompokkan mereka dulu terlebih dahulu sesuai dengan gaya belajar mereka. Ya. Nah Bu, tujuan pengembangan yang Ibu rencanakan sudah tercapai atau belum Bu? Tujuan pengembangan yang saya rencanakan sebagian besar sudah tercapai, namun sebagian kecil masih belum. Ya alhamdulillah Bu ya, sebagian besar sudah tercapai. Nah Bu, bisa Ibu ceritakan hal yang memuaskan dan hal yang kurang memuaskan dalam pembelajaran Ibu kemarin Bu? Hal-hal yang memuaskan di dalam pembelajaran kemarin itu dimana karena anak-anak saya sudah mampu mengetahui fungsi daripada bagian-bagian tumbuhan. Dan hal-hal yang kurang memuaskan itu karena masih ada sebagian kecil anak-anak saya yang belum fokus dalam pembelajaran atau tidak senang mengikuti pembelajaran tersebut. Jadi ada sebagian siswa Iya. Ibu yang masih belum fokus Bu ya? Iya. Nah Bu, kira-kira berapa persen ketercapaian tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas Bu? Ketercapaiannya itu mencapai 80% dan yang kurang tercapai sekitar 20%. Alhamdulillah Bu ya, sudah 80%. Nah Bu, apa yang menjadi kesulitan Ibu dalam pembelajaran kemarin Bu? Kesulitan saya dalam mengajar itu karena masih ada sebagian kecil siswa saya yang belum lancar membaca. Jadi kesulitannya Ibu ada sebagian siswanya Ibu yang kurang lancar membaca Bu ya? Iya. Nah cara Ibu mengatasinya itu bagaimana Bu? Saya mengatasi kesulitan itu dengan cara memberikan waktu luang kepada siswa yang belum lancar membaca untuk membaca sambil dibantu oleh temannya yang sudah lancar membaca. Jadi Ibu melibatkan teman kelasnya Bu ya untuk Iya. membantu siswa itu. Nah Bu, kira-kira Bu apa yang sudah mantap dalam pembelajaran Ibu kemarin Bu yang Ibu lakukan? Menurut saya hal yang mantap dari pembelajaran saya kemarin itu di mana saya sudah mampu memotivasi siswa saya untuk selalu bersemangat di dalam belajar dan mereka juga saya juga memberikan kebebasan kepada mereka untuk mengumpulkan hasil karya mereka atau produk-produk yang dibutuhkan sesuai dengan minat mereka. Ya alhamdulillah Bu ya, jadi Ibu memotivasi siswa Ibu itu ya. Nah Bu, apa yang perlu Ibu tingkatkan dalam pembelajaran Ibu kemarin Bu?
Yang perlu saya tingkatkan dari pembelajaran kemarin itu, yang pastinya inovasi pembelajaran saya itu mungkin harus dibuat lebih menarik lagi agar siswa tidak merasa bosan mengikuti Iya, pembelajaran. jadi inovasinya harus dibuat semenarik mungkin Bu ya. Iya. Nah Bu, baiklah Bu, kalau begitu saya akan membacakan hasil observasi saat Ibu mengajar kemarin Bu ya. Iya. Jadi di sini Bu saya tidak bermaksud untuk menggurui Ibu, tapi demi meningkatkan kualitas pembelajaran Ibu di kelas. Jadi yang pertama itu Ibu sudah melakukan tahap-tahap model pembelajaran dengan baik pada pembelajaran berdiferensiasi, di mana kemarin itu Bu saya melihat ada kontennya. Jadi Ibu menampilkan berbagai konten saat pembelajaran berlangsung. Kemudian ada prosesnya dan produk yang dihasilkan siswa itu Bu sesuai dengan sudah sesuai dengan minatnya masing-masing siswa. Kemudian yang kedua itu saya melihat siswanya Ibu sangat bersemangat dalam mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian yang ketiga, hampir semua siswa terlibat aktif saat mereka itu bekerja kelompok, meskipun ada sebagian kecil siswanya Ibu yang masih belum pasti membaca Bu ya. Iya. Nah Bu, namun ada catatan sedikit Bu, catatan saya bahwa kemarin itu mungkin Ibu lupa melakukan refleksi Bu di akhir pembelajaran. Ya, kemarin itu memang saya lupa memberikan refleksi di akhir pembelajaran karena mungkin di sini dipengaruhi karena saya terlalu bersemangat dengan melihat anak saya yang terlalu antusias mengikuti pembelajarannya. Ya, nah Bu, setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi kemarin, kira-kira rencana Ibu ke depannya itu apa Bu? Rencananya Ibu apa? Rencana kedepannya mungkin di proses pembelajaran saya itu harus dibuat lebih kreatif lagi media pembelajaran dalam menggunakan media pembelajaran supaya anak-anak lebih menarik lagi. Ya luar biasa sekali Bu ya, jadi harus membuat media pembelajaran yang lebih kreatif lagi. Nah Bu, setelah perbincangan kita hari ini, bagaimana perasaan Ibu sekarang Bu? Saya merasa senang dengan adanya perbincangan ini karena dengan adanya perbincangan ini saya merasa termotivasi di dalam memberikan ide-ide atau inovasi-inovasi di dalam pembelajaran untuk anak-anak. Ya alhamdulillah Bu ya, saya ikut senang mendengarnya Bu. Nah saya rasa Bu cukup sampai di sini dulu perbincangan kita. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis